Bab 421. Setelah menyelesaikan ronde pertama, Chen Heng tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia pergi ke samping dan menonton pertandingan lainnya. Kompetisi lainnya masih belum berakhir. Bahkan ada banyak pertandingan yang baru saja dimulai. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kekuatan seperti Chen Heng dan mampu dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Jika sebagian besar dari mereka ingin memenangkan kompetisi, mereka harus melalui proses yang relatif panjang. Kekuatan orang-orang di hadapannya tampaknya hanya sedikit di atas rata-rata. Menurut perasaan Chen Heng, kekuatan sebagian besar orang di sini tampaknya sangat berdekatan. Kecuali beberapa orang, tingkat kekuatan sebagian besar peserta sangat mirip. Hal ini juga menyebabkan durasi kompetisi berlangsung sangat lama. Chen Heng tidak terkejut dengan hal ini. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, menunggu hasilnya muncul. Sepanjang perjalanan, dia juga mengamati kekuatan orang-orang di sekitarnya. Namun, yang mengecewakannya adalah pada dasarnya tidak ada orang yang lebih kuat di sekitarnya berdasarkan pengamatannya. Meskipun para kontestan itu tidak lemah, masing-masing dari mereka berada di level seorang murid magang. Bagi Chen Heng, ini sama sekali bukan sesuatu yang layak mendapat perhatiannya. Jika hanya sebatas kekuatan seperti ini, kemungkinan besar kompetisi ini tidak akan menegangkan. Hal ini tentu membuat Chen Heng merasa sedikit kecewa. Tampaknya, meskipun merupakan salah satu akademi terbaik di planet ini, kualitas siswanya hanya biasa-biasa saja. Setidaknya, begitulah keadaannya bagi para seniman bela diri. Hanya saja, dia masih belum tahu bagaimana para penjinak hewan itu akan beraksi. Setidaknya untuk saat ini, Chen Heng masih belum pernah melihat penjinak hewan yang sebenarnya. Dari kelihatannya, sama seperti dirinya, jumlah Beastmaster yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini relatif kecil. Tentu saja, ada kemungkinan juga mereka telah berpartisipasi, tetapi mereka belum muncul. Pada periode berikutnya, kompetisi berlanjut. Selama proses ini, Chen Heng juga terus berpartisipasi dalam beberapa ronde dan mengalahkan lawan-lawannya. Seluruh proses berlangsung sangat cepat, seperti sebelumnya. Kekuatan para praktisi bela diri tersebut sebagian besar berada pada tingkat pemula, dan bahkan jumlah praktisi bela diri tingkat pertama pun sangat sedikit. Untuk menghadapi para siswa ini, Chen Heng sama sekali tidak perlu menggunakan kekuatan telekinetiknya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan kekuatannya sendiri. Seluruh prosesnya terlalu mudah. Namun, dia tidak tahu bahwa sudah ada orang yang diam-diam mengamatinya saat ini. Sudah dikonfirmasi. Di dalam ruangan, Liu Rou menatap proyeksi di layar di depannya, dan senyum muncul di wajahnya. Murid bernama Lu ini memang seorang ahli hewan buas. Terlebih lagi, dia tampaknya telah menerima penghargaan dan memasuki alam mistik beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini sudah ada 5 pertandingan, tetapi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan telekinetiknya untuk mengalahkan lawannya. Tingkat kekuatannya sangat tinggi. Dia menatap visual Chen Heng yang sedang menyerang. Matanya tak bisa menahan diri untuk tidak berbinar-binar karena kegembiraan. Sepertinya kita telah menemukan anak ajaib yang diminta oleh kantor pusat untuk kita temukan. Haruskah kita mengatur lawan yang lebih tangguh untuknya? Di belakangnya, asisten Liu Rou berkata. Melihat sosok Chen Heng di depannya, ekspresi getir muncul di wajahnya. Kekuatannya terlalu besar dibandingkan dengan siswa lain. Beberapa orang yang kami ajak bertarung sebelumnya bahkan tidak mampu melakukan beberapa gerakan sebelum dia menghabisi mereka. Kekuatannya tampaknya telah lama melampaui batas seorang seniman bela diri resmi. Dia seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri tingkat pertama resmi. Dia bukan hanya seorang Beastmaster, tetapi juga seorang seniman bela diri tingkat pertama. Liu Rou mengangguk, sangat puas. Tidak buruk sama sekali. Setelah kita kembali, periksa latar belakang siswa bernama Lu ini. Lihat apakah ada orang lain yang memasang taruhan. Jika memungkinkan, mari kita pilih Lu sebagai siswa yang akan diinvestasikan kali ini. Dia membuka mulutnya dan berkata. Melihat adegan saat Chen Heng melakukan aksinya, semakin lama dia melihat, semakin puas dia merasa. Kali ini, mereka ingin mengadakan kompetisi di Akademi Kota Naga, selain berharap untuk membuat nama mereka dikenal, untuk menemukan beberapa anak ajaib dari akademi yang memiliki potensi yang cukup untuk mereka investasikan. Dan sekarang, tampaknya mereka telah menemukan target yang layak. Di mata mereka, Chen Heng adalah aset potensial yang sangat berharga. Setidaknya dari penampilan terkini, meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik, dia tetap dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Di usia yang begitu muda, kultivasi seni bela dirinya tidak hanya melampaui seniman bela diri resmi, tetapi ia juga seorang ahli hewan dengan bakat menjinakkan hewan.
Dia pasti akan sangat luar biasa di posisi manapun bakatnya ditempatkan. Melihat Chen Heng, mereka tak bisa menahan rasa gembira. Saat ini, seolah-olah mereka sedang melihat bintang masa depan yang perlahan-lahan bersinar. Dan di depan panggung, Chen Heng masih berdiri di sana. Chen Heng dengan santai mendorong lawannya ke belakang, menyebabkan lawannya jatuh dari panggung. Kemudian dia berjalan turun dari panggung. Ini sudah pertandingan kelimanya. Dia sudah berkompetisi dalam 5 pertandingan dalam kurun waktu setengah bulan. Frekuensi ini dapat dianggap sangat padat. Seandainya bukan karena panitia menyediakan cairan penyembuhan terbaik dan berbagai peralatan lain agar para peserta dapat pulih, sebagian besar tubuh peserta mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Lagi pula, kompetisi seperti ini akan menghabiskan banyak energi. Akan ada masalah besar apapun yang terjadi, dan beberapa luka tersembunyi mungkin akan tertinggal. Dengan frekuensi yang begitu tinggi dalam waktu singkat, kemungkinan timbulnya masalah akan semakin besar. Namun, dengan bantuan peralatan khusus, kemungkinan terjadinya masalah dapat diminimalkan. Chen Heng tidak memiliki masalah seperti itu. Baginya, lawan-lawannya terlalu lemah dan tidak mungkin melukainya. Namun, ia memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar mencoba berbagai peralatan di dunia ini. Selama setengah bulan terakhir, dia telah memperoleh pemahaman yang cukup mendalam tentang tingkat teknologi dunia ini. Dilihat dari situasi saat ini saja, teknologi dunia ini memang sangat maju. Dapat dikatakan bahwa teknologi di dunia ini adalah yang tertinggi di antara semua dunia yang pernah dialami Chen Heng. Peradaban manusia telah lama meninggalkan planet asal mereka di dunia ini dan mulai berinteraksi dengan peradaban lain di galaksi. Dengan latar belakang ini, menurut pemahaman Chen Heng, para praktisi seni bela diri biasa seharusnya tidak banyak berguna. Lagi pula, para praktisi bela diri biasa hanya memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja. Tidak masalah jika mereka berada di level yang lebih tinggi, tetapi para praktisi bela diri biasa yang disebut praktisi resmi itu hanya bisa menindas orang biasa lainnya. Dalam menghadapi senjata api dan peluru meriam, para ahli bela diri yang disebut-sebut itu sangat lemah dan tidak bisa berbuat banyak. Dari sudut pandang ini, di dunia ini, yang disebut sebagai ahli bela diri seharusnya hanya menjadi pekerjaan biasa, sehingga tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Namun kenyataannya, di dunia ini, para ahli bela diri itu adalah sosok yang sangat dihargai. Menjadi seorang praktisi seni bela diri memiliki berbagai keuntungan dan juga dapat menerima subsidi yang relevan. Dapat dikatakan bahwa barang-barang itu sangat berharga. Pada awalnya, Chen Heng masih agak bingung dengan situasi ini. Dia tidak mengerti bagaimana situasi seperti ini bisa muncul. Barulah setelah periode pemahaman ini dia mengerti. Para praktisi seni bela diri biasa memang tidak berarti apa-apa bagi peradaban yang telah melangkah ke langit berbintang. Namun di dunia ini, terdapat senjata unik yang membutuhkan kerjasama para seniman bela diri agar efektif. Senjata itu adalah Galaxy Meshia. Galaxy Meshia adalah produk unik dari dunia ini. Konon, alat ini merupakan perwujudan teknologi paling canggih dari peradaban tersebut. Alat ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga tingkat tertinggi dan memaksimalkan kekuatannya. Secara teori, bahkan jika hanya orang biasa yang benar-benar dapat mengendalikan Galaxy Meshia, mereka juga dapat mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Mereka dapat dengan mudah membantai pasukan yang terdiri dari 100 orang. Jika seorang seniman bela diri melengkapi dirinya dengan Meshia, maka kekuatannya akan menjadi lebih kuat lagi. Seorang seniman bela diri resmi yang setara dengan ksatria magang, dalam keadaan normal, hanya akan terkena beberapa tembakan saja. Namun, jika itu adalah seniman bela diri resmi yang mengenakan Meshia Galaxy, maka hanya seniman bela diri resmi lain yang mengenakan Meshia Galaxy yang mampu menghentikannya. Jika tidak, kecuali muncul senjata baru yang ampuh dan berdaya rusak tinggi, mereka pasti tidak akan mampu menangkisnya. Justru karena keberadaan Galaxy Meshia yang unik itulah status para praktisi seni bela diri di dunia ini meningkat ke level yang sangat tinggi. Justru karena alasan inilah Akademi Kota Naga merekrut banyak seniman bela diri. Menurut informasi dari ingatan pendahulunya, para siswa senior di Akademi Kota Naga seringkali sudah mulai mencoba mengendalikan Meshia dan mengasah potensi mereka sendiri, meningkatkan kompatibilitas mereka dengan Meshia. Ini juga merupakan situasi yang baru disadari oleh Chen Heng belakangan ini. Menggabungkan Meshia dan seniman bela diri menjadi satu, sungguh menarik. Berdiri di tempat, mengingat kembali informasi tersebut dalam benaknya, wajah Chen Heng menunjukkan senyum. Pada saat ini, pikiran ini terlintas di benaknya. Di masa lalu, dia juga telah mengalami banyak dunia, yang sebagian besar memiliki sistem tenaga uniknya masing-masing.
Namun, seperti halnya dunia ini, yang menggabungkan teknologi dan seni bela diri menjadi satu, memungkinkan Meisha dan praktisi seni bela diri untuk bekerja sama, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan tak bisa dihindari untuk muncul di dalam hatinya saat ini. Seorang seniman bela diri dapat bergabung dengan Meisha di tahap selanjutnya dan melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan. Saat itu, ekspresi Chen Heng tenang sambil berpikir dalam hati, jika seorang seniman bela diri bisa melakukan ini, lalu bagaimana dengan seorang ahli hewan buas? Di dunia ini, identitas seorang Beastmaster jauh lebih kuat daripada identitas seorang seniman bela diri. Lalu, karena seorang ahli bela diri dapat bekerja sama dengan Meisha dan melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan macam apa yang dapat dilepaskan oleh seorang ahli hewan dengan status yang jauh lebih tinggi daripada seorang ahli bela diri? Chen Heng sangat menantikan hal ini. Bagaimanapun juga, karena di dunia ini, status seorang penjinak hewan jauh lebih tinggi daripada seorang seniman bela diri. Maka, bisa jadi, dalam kenyataan, kekuatan seorang Beastmaster juga jauh lebih besar daripada kekuatan seorang martial artist, bukan? Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan perbedaan status tersebut. Ini tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma, kan? Chen Heng berpikir demikian. Selain itu, persaingan sudah mencapai tingkat tertentu. Menurut pemahaman Chen Heng tentang situasi tersebut, pertandingan selanjutnya adalah semifinal setelah hari ini. Kemungkinan besar, dia akan mampu menghadapi beberapa lawan yang lebih kuat pada saat itu. Ia tak bisa menahan perasaan antisipasi di hatinya saat itu. Ia bahkan mempercepat langkahnya. Meskipun dia telah melakukan beberapa langkah selama periode waktu ini, lawan-lawannya itu jelas-jelas lemah di matanya. Bertarung dengan mereka tidak memberikan banyak keuntungan bagi Chen Heng. Saat ini, Chen Heng hanya berharap lawan berikutnya akan lebih menarik. Hal itu juga akan memungkinkannya untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan para siswa di akademi tersebut. Dengan ekspektasi seperti itu, Chen Heng menjadi agak termotivasi. Bahkan pekerjaan di rumah jagal menjadi semakin berat, dengan membunuh lebih dari 100 hewan langka sekaligus. Manajer rumah jagal yang menyaksikan dari samping tak kuasa menahan keringatnya. Tak lama kemudian, tibalah saatnya kompetisi lagi. Dibandingkan sebelumnya, tempat itu menjadi jauh lebih meriah. Karena sekarang, kompetisi ini telah mencapai titik terhangat dan paling seru. Ratusan peserta terus-menerus dieliminasi, dan pada akhirnya, hanya tersisa kurang dari 10 kontestan. Namun, pada hari kompetisi, Chen Heng terkejut mendapati bahwa jumlah peserta tampaknya telah meningkat. Sebelumnya, dia telah melakukan perhitungan kasar. Berdasarkan metode kompetisi sebelumnya, kurang dari 10 kontestan yang berhasil lolos ujian pada akhirnya. Namun sekarang, ada 3 kontestan lagi di dalam. Penampilan ketiga orang itu terlihat unik. Salah satunya adalah seorang pria bertubuh kekar dengan bekas luka di wajahnya dan mantel bulu di tubuhnya. Wajahnya tampak garang, dan jelas dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Di samping pria bertubuh kekar itu, seorang pemuda berjubah hitam berdiri di sana seperti seorang tuan muda yang mulia. Ia tampan, dan selalu tersenyum tipis. Gerakannya sangat anggun. Adapun orang terakhir, dia adalah seorang wanita. Wanita itu tidak terlihat terlalu tua. Usianya baru sekitar 20-an. Ia mengenakan pakaian ketat yang menutupi seluruh tubuhnya. Ia tinggi dan langsing, tetapi ekspresinya sangat dingin. Ketiganya berdiri di sana. Aura mereka saja tidak cocok dengan orang-orang di sekitar mereka. Chen Heng memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Setelah melihat sosok ketiga orang itu, ekspresi orang-orang di sekitar mereka tampak berubah. Samar-samar, terdengar suara-suara. Mereka bertiga adalah Qilin, Ruite, Yang Ke. Brengsek. Apakah panitia mengundang ketiganya ke kompetisi ini? Berapa banyak uang yang mereka habiskan? Mereka berbisik satu sama lain, dan suara mereka terus terdengar. Mendengar suara-suara itu, Chen Heng tanpa sadar mengerutkan kening. Ia melirik ketiga orang itu dari sudut matanya dan sudah bisa merasakan bahwa mereka tidak biasa. Dari kelihatannya, bahkan di akademi ini, ketiga orang di depannya seharusnya adalah karakter yang kejam dan memiliki reputasi yang cukup baik. Jika tidak, mereka tidak akan menampilkan performa seperti itu. Chen Heng memperhatikan tingkah laku orang-orang di sekitarnya. Tanpa ragu, selain ketiga orang itu, yang lainnya tampak seperti melihat hantu. Melihat penampilan mereka, Chen Heng mau tak mau berpikir. Qilin, Ruite, Yang Ke. Wajahnya tenang, dan berbagai macam pikiran melintas di benaknya. Ketiga orang ini sepertinya adalah orang-orang terkenal di sini. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat mereka.
Karena mereka mampu menciptakan respons seperti itu di hati orang-orang di sekitar mereka dan bahkan menyebabkan hasil seperti itu, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan ketiga orang ini pastilah luar biasa. Jika tidak, mereka tidak akan menampilkan pertunjukan seperti itu, dan penyelenggara tidak akan mengundang mereka secara khusus. Dia hanya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Dia memandang ketiga orang di kejauhan, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Dasar bocah nakal, apa yang kau lihat? Terdengar suara serak, agak parau. Chen Heng tidak menyembunyikan pandangannya. Karena itu, ketiga orang di kejauhan secara alami dapat merasakannya. Meskipun banyak orang memperhatikan mereka, Chen Heng berbeda dari yang lain. Bagaimanapun, sebagian besar orang di daerah itu memandang mereka dengan rasa takut, seolah-olah mereka gentar. Chen Heng adalah satu-satunya yang tampak sangat teliti, dan dia terlihat sangat tenang serta sama sekali tidak terpengaruh oleh mereka. Ekspresi ini sangat tidak terduga. Oleh karena itu, mereka telah memperhatikan Chen Heng sejak pertama kali. Di kejauhan, pria bertubuh kekar itu memperlihatkan senyum yang ganas. Tatapannya tertuju pada Chen Heng dan tampak sedikit tidak ramah. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Orang biasa lainnya yang tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Senyum sinis muncul di wajahnya saat dia menatap Chen Heng seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Maafkan saya karena tidak memiliki reputasi apapun. Chen Heng menatap pihak lain, lalu berkata dengan tenang, saya berharap dapat mewarisi keahlian Anda di masa depan. Kamu tidak ingin melihat itu. Pria bertubuh kekar itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Ditambah dengan penampilannya, dia tampak sangat menakutkan. Dilihat dari reaksi orang-orang di sekitarnya, dia sepertinya bukan orang baik. Meskipun mereka juga berasal dari Akademi Kota Naga, orang-orang di sekitarnya merasa takut terhadap pria bertubuh kekar itu. Tampaknya pria di hadapan mereka sangat menakutkan. Chen Heng tidak menyadari seberapa kuat pria itu, tetapi dia tidak mempedulikan ancamannya. Dia berbalik tanpa suara dan bersiap untuk berjalan ke samping. Hati-hati. Sebelum melangkah beberapa langkah, sebuah suara lembut terdengar dari samping. Terdengar seperti suara seorang gadis. Jantung Chen Heng berdebar kencang, lalu tanpa sadar ia mengangkat kepalanya dan melihat ke sudut tempat gadis itu berdiri dan menatapnya. Gadis itu tampak seperti boneka blasteran dengan rambut pirang, terlihat sangat rapuh. Dia berdiri di tepi sudut dan mengedipkan mata pada Chen Heng. Orang itu cukup berbahaya. Jika nanti kamu tidak mampu melawannya, ingatlah untuk menyerah sesegera mungkin. Selain itu, meskipun dia tidak akan membunuh, dia memiliki riwayat menyerang lawan-lawannya dengan parah dan melumpuhkan mereka. Gelombang suara lembut terdengar di telinga Chen Heng. Dia tidak mengatakan apapun, namun suaranya tetap sampai ke telinga Chen Heng. Di sekitarnya, tidak ada seorang pun yang bereaksi terhadap suara itu. Seolah-olah mereka sama sekali tidak mendengarnya. Sepertinya hanya Chen Heng yang bisa mendengar suara itu. Telekinesis. Chen Heng tampak termenung sambil mendengarkan suara di telinganya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang di sini yang dapat menggunakan kekuatan spiritual hingga sejauh itu. Yang disebut telekinesis adalah metode penggunaan kekuatan spiritual, bisa dibilang cukup mendasar. Namun, meskipun mendasar, tingkat kesulitannya tidak rendah. Setidaknya, jika kekuatan spiritual seseorang tidak cukup kuat dan tidak mencapai tingkat tertentu, hal ini mustahil dilakukan. Gadis berambut pirang di kejauhan itu bukanlah gadis biasa. Dia melirik gadis berambut pirang itu dan mengingat penampilannya. Kemudian, dia mengangguk dan berbalik untuk berjalan ke tempat duduknya. Dia tidak menyapanya tanpa izin. Lagi pula, kemungkinan besar dia sudah menjadi target pria bertubuh besar itu. Jika dia pergi menyapa wanita itu sekarang, mungkin wanita itu akan ikut terseret. Karena dia sudah memperingatkannya terlebih dahulu, Chen Heng tidak perlu membiarkannya mengambil risiko apapun. Lagi pula, karena dia berdiri di sini, dia pasti seorang siswa Akademi Kota Naga. Akan sama saja mencarinya sampai kompetisi berakhir. Pikiran itu terlintas di benak Chen Heng, lalu dia berbalik dan berjalan ke samping. Sesaat kemudian, di platform tinggi di depannya, satu demi satu nama terus muncul. Tak lama kemudian, nama Chen Heng juga muncul, berbaur dengan nama lainnya. Lu Kong, Rui Te. Dua nama muncul di layar. Melihat pemandangan ini, pria bertubuh kekar bernama Rui Te tersenyum, lalu dia berbalik dan menatap Chen Heng. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Dia melirik Chen Heng, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Chen Heng mengabaikannya dan diam-diam ikut berjalan ke samping. Yang lain tak kuasa menahan napas lega. Dari raut wajah mereka, semuanya tampak jauh lebih rileks. Tampaknya memang benar seperti yang dikatakan gadis berambut pirang itu.
Nama, Ruite, telah membuat semua orang merasa sangat tertekan. Untungnya, mereka tidak harus berhadapan dengannya, jadi tekanannya tentu jauh lebih ringan. Karena itu, mereka tak bisa menahan napas lega. Di belakang panggung, sambil memandang dua orang yang hendak naik ke panggung, senyum perlahan muncul di wajah Liu Rou, membuatnya tampak lebih penuh harapan. Saya tidak menyangka dia akan berhadapan dengan Ruite secepat ini. Aku sama sekali tidak tahu apa hasil dari pertempuran ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh antisipasi. Saat ini, dia sepertinya ingin melihat hasil yang akan datang. Berbeda dengan kontestan lain di sekitar mereka, Ruite dan dua orang lainnya dipekerjakan dengan harga tinggi. Ketiga orang ini adalah siswa-siswa berprestasi dari Akademi Kota Naga, dan kekuatan mereka jauh di atas siswa biasa. Ruite adalah seorang ahli bela diri yang dikenal karena tubuhnya yang kuat di antara ketiga orang tersebut, dan dikatakan bahwa ia sudah memiliki kekuatan seorang ahli bela diri di atas peringkat pertama. Adapun Qilin dan Yang Ke, mereka adalah ahli pengendalian hewan buas. Ketiganya memiliki kekuatan yang berbeda, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, di antara ketiganya, kekuatan Ruite tidak lemah. Jika dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan bela dirinya, bahkan seorang siswa senior pun akan pusing. Lalu, benturan seperti apa yang akan terjadi ketika seniman bela diri yang tangguh ini bertarung melawan kuda hitam? Liu Rou sangat tertarik dengan hal ini. Bukan hanya dia, tetapi bahkan orang-orang di belakangnya pun sangat tertarik. Berdasarkan data sebelumnya, siswa ini tidak diragukan lagi memiliki kekuatan seorang seniman bela diri resmi dan di atasnya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan seniman bela diri resmi manapun. Bahkan di antara para ahli bela diri peringkat pertama, kekuatan Ruite dapat dikatakan tak tertandingi. Ruite seharusnya berada satu tingkat lebih tinggi jika dilihat dari segi kekuatan bela diri saja. Namun, pihak lainnya adalah seorang penguasa hewan buas, dan dia mendapat dukungan dari telekinesis. Hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Berdiri di belakang Liu Rou, seseorang bergumam, terus menganalisis situasi. Setelah analisis mereka, raut wajah penuh antisipasi dari orang-orang lain yang hadir semakin terlihat jelas. Saat mereka menantikannya, dua sosok sudah perlahan bergerak maju di atas panggung. Tempat itu berbeda dari arena kompetisi sebelumnya. Kini, panggung tinggi yang asli telah dilehatakan, dan sebuah lapangan luas telah dibuat untuk dijadikan arena kompetisi. Oleh karena itu, dalam pertempuran yang akan datang, mereka akan lebih tenang karena area aktivitas mereka akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dengan cara ini, mereka dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka tanpa takut kehilangan kesempatan karena terjatuh dari panggung secara tidak sengaja. Sampai batas tertentu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengamatan terhadap pertempuran tersebut. Ruite berdiri di atas panggung. Saat ini, ia sudah berganti pakaian menjadi jubah longgar dan berdiri di sana sendirian. Kamu di sini. Melihat Chen Hang perlahan mendekat, Ruite tersenyum dan berkata, sepertinya kau siap menyambut takdirmu. Takdir. Chen Hang perlahan mengangkat kepalanya, dan dia menatap Ruite. Maksudmu kau akan kalah? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan orang terdiam. Dia berani memprovokasi Ruite. Siapakah dia sebenarnya? Para hadirin terkejut, seolah-olah mereka tidak memahami kepercayaan diri dan identitas Chen Hang. Banyak orang akan merasakan gelombang ketakutan bahkan hanya dengan melihat Ruite secara langsung. Namun, pria garang ini tidak hanya tidak takut, dia bahkan berani memprovokasinya. Siapakah orang ini? Pada saat itu, berbagai pikiran terlintas di benak orang-orang di sekitar, merasa sangat terkejut dengan respons Chen Hang. Ruite terdiam menatap Chen Hang di depannya di atas panggung, dan ekspresinya menjadi semakin muram. Baiklah. Awalnya, aku hanya berniat memukulmu, tapi sekarang sepertinya aku harus memberimu pelajaran agar kau mengerti pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana kalau aku mematahkan kakimu dan membuatmu duduk di kursi roda seumur hidupmu? Dia memutar lehernya dan melihat ke depan, dan suaranya yang serak dan kasar terdengar sangat keras. Dia memperlihatkan senyum yang menakutkan. Kurasa kau akan sangat menikmati perasaan itu. Kau seharusnya bersyukur bahwa ini masih akademi. Jika ini di luar, aku jamin orang sepertimu bahkan tidak akan bisa meninggalkan mayat yang utuh. Ada niat membunuh di dalamnya. Jika orang lain mendengarnya, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Namun bagi Chen Hang, itu tidak masalah. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Ancaman sebesar ini bukanlah apa-apa baginya, sama seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Dia tidak mengatakan apapun, lalu dengan tenang berjalan maju dan menuju ke tengah panggung. Kedua sosok itu berdiri berdampingan dan saling memandang.
Rui Te bertubuh tinggi dan tegap, dan tampak jauh lebih tinggi daripada Chen Hang. Ia sepertinya memiliki tinggi lebih dari 2 meter, dan tubuhnya yang kekar tampak sekuat beruang, memberikan tekanan yang mencekik kepada orang lain. Chen Hang tampak benar-benar kalah kelas hanya dengan melihat tubuh Rui Te. Sama sekali tidak ada perbandingan. Tentu saja, kekuatan seorang seniman bela diri tidak pernah semata-mata didasarkan pada tubuhnya. Namun, bagi mereka yang berada di peringkat yang sama, orang dengan tubuh tinggi dan tegap memang akan memiliki beberapa keuntungan. Namun, tidak selalu demikian. Terkadang hal-hal lain lebih penting, dibandingkan hanya memiliki keunggulan fisik. Keduanya saling berhadapan dan berdiri berhadapan muka, dan tatapan mereka saling bertautan dan secara bertahap menjadi lebih tajam pada saat ini. Suasana terasa agak mencekam sesaat, tak seorang pun berani berbicara sepatah kata pun. Pada saat itu, mereka saling memandang dan mencoba menemukan kekurangan satu sama lain agar mereka dapat menentukan langkah selanjutnya. Kemudian, di dunia luar, terdengar suara yang jernih. Kompetisi telah resmi dimulai. Bang! Dalam sekejap, keduanya menyerang secara bersamaan, dan sosok mereka melesat di udara, membentuk jejak bayangan. Pada saat itu juga, tinju Chen Hang bergerak maju dan tubuhnya sedikit condong ke depan. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan langsung menyerbu, menyerang dada lawannya. Namun, lawannya tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Salah satu telapak tangannya mengayun ke udara, sementara tinju lainnya menghantam tubuh Chen Hang. Seolah-olah tinju itu akan menghantam langsung kepala Chen Hang. Bang! Suara keras pun terdengar. Kedua sosok itu kemudian mundur bersamaan, mengambil beberapa langkah ke belakang. Pada saat ini, perbedaan antara keduanya dapat terlihat. Dibandingkan dengan Chen Hang, pria bertubuh kekar bernama Rui Te hanya mundur 3 langkah sebelum berhenti. Di sisi lain, Chen Hang mundur 7 hingga 8 langkah sebelum akhirnya berhenti. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat jelas. Chen Hang bukanlah lawan Rui Te hanya dari segi kekuatan saja. Dia setara dengan ksatria cincin pertama. Berdiri di tempat, merasakan kekuatan yang terpancar dari tangannya, Chen Hang mengerutkan kening saat pikiran itu terlintas di benaknya. Dia sebanding dengan ksatria kehidupan cincin pertama, dilihat dari segi kebugaran fisik saja. Di alun-alun, Chen Hang terus mundur, sosoknya dengan cepat menghilang dari tempat asalnya, meninggalkan bayangan yang tampak sangat unik. Pada saat itu, mereka bertarung dengan cepat, dan saling berbenturan puluhan kali, menghasilkan benturan yang sangat hebat. Dari sudut pandang visual, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Terutama di bawah pengaruh peralatan perekaman, gerakan kedua orang itu perlahan-lahan diuraikan menjadi gerakan terkecil, yang ditampilkan di depan mata semua orang. Orang-orang di sekitarnya tak kuasa menahan diri untuk berseru, karena perasaan itu benar-benar unik. Melihat kedua orang di hadapan mereka, bukan hal mudah bagi orang biasa untuk mengejar mereka, apalagi melawan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Rui Te, karena tubuhnya sangat besar dan kekar, luar biasa tinggi, tampak seperti beruang yang ganas. Namun demikian, gerakannya begitu cepat sehingga kelincahannya sama sekali tidak sebanding dengan tubuhnya. Itu memang sangat unik. Namun tak diragukan lagi, kekuatan penghancur yang dapat ia timbulkan berkat tubuhnya yang tinggi dan tegap, ditambah dengan kecepatannya yang tak tertandingi, akan sangat menakutkan. Bahkan jika seseorang mengenakan baju zirah yang kokoh sekalipun, akan sia-sia jika menghadapi kekuatan dan kecepatan yang luar biasa seperti itu, karena tubuh akan mudah tertembus dan hancur berkeping-keping. Saat kedua orang itu saling berkelahi, retakan di tanah menyebar. Sekilas, seperti jaring laba-laba yang menyebar keluar, yang tampak sangat menakutkan. Chen Hang berada di tengah-tengahnya dan memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan lawannya. Dari segi kebugaran fisik, lawan di hadapannya sudah sebanding dengan ksatria cincin pertama dan tidak akan lebih lemah bahkan jika dibandingkan dengan ksatria cincin kedua. Menurut pepatah di dunia ini hampir setara dengan tingkat seniman bela diri peringkat kedua. Tentu saja, kebugaran fisiknya adalah satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan seorang ksatria kehidupan. Meskipun berada di level yang sama, jika mereka bertarung, tidak diragukan lagi bahwa seorang ksatria kehidupan akan menang. Pada kenyataannya, tubuh ksatria kehidupan masih memiliki energi kehidupan yang kuat yang dapat digunakan pada tubuhnya atau di atas senjata dan baju besinya kapan saja. Para ksatria kehidupan berpangkat lebih tinggi dapat mengendalikan energi kehidupan mereka lebih jauh dan mengubahnya menjadi senjata dan baju besi. Tidak diragukan lagi, semua ini adalah keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan para ahli bela diri di dunia ini. Sekalipun dua orang memiliki kebugaran fisik yang serupa, perbedaan di antara mereka akan dengan cepat melebar di bawah pengaruh energi kehidupan.
Ksatria kehidupan dari dunia para dewa dapat dengan mudah mengalahkan ahli bela diri dengan level yang sama di dunia ini. Tentu saja, pada kenyataannya, keadaan tidak pasti. Energi kehidupan adalah kekuatan unik dan dahsyat bagi para ksatria kehidupan. Namun, para ahli bela diri di dunia ini juga mendapat dukungan dari Mesya. Jika mereka dilengkapi dengan Mesya, kekuatan para ahli bela diri di dunia ini akan jauh melampaui kekuatan ksatria kehidupan. Ekspresi Chen Heng tetap tenang meskipun berbagai macam pikiran melintas di benaknya. Angin dari tinju yang cepat dan ganas itu berdesir, dan kekuatan besar menghantam tepat ke wajahnya. Saat bayangan-bayangan itu menghilang, tiba-tiba sebuah kepalan tangan muncul dan langsung menghantam wajah Chen Heng. Kekuatan pukulan ini sangat dahsyat, dan begitu mengenai sasaran, Chen Heng kemungkinan besar akan langsung jatuh ke tanah, dan butuh waktu cukup lama sebelum dia bisa pulih. Namun, Chen Heng tampak sangat tenang. Tubuhnya sedikit berputar ke samping, dan dia menghindari pukulan itu begitu saja. Kemudian, tubuhnya sedikit membungkuk dan dengan ganas menerjang ke depan, langsung berlari dari sudut yang aneh. Sebuah tinju menghantam dada Rui Te, memaksanya mundur. Mengaum. Rui Te menahan pukulan Chen Heng, saat kekuatan dahsyat dilepaskan dari tinju Chen Heng. Rui Te meraung dan menyerbu ke arah Chen Heng dengan ganas seperti binatang buas yang mengamuk. Pergi ke neraka. Dia memukul dengan keras, dan setiap pukulan seolah membunuh Chen Heng, terlihat sangat menakutkan. Namun, sekeras apapun dia berusaha dan secepat apapun dia bergerak maju, tinjunya tidak dapat mengenai tubuh Chen Heng. Sebaliknya, dia dipukul oleh Chen Heng berkali-kali karena bertindak gegabah. Untungnya, tubuhnya cukup kuat untuk menerima pukulan. Jika tidak, dia pasti sudah jatuh sekarang. Sama seperti sebelumnya. Di sudut arena, seorang pemuda jangkung mengamati situasi dan tak kuasa mengerutkan kening. Selalu sama saja. Itu serangan yang pasti berhasil, namun pada akhirnya selalu berhasil dihindari. Mengapa demikian? Wajahnya dipenuhi keraguan, tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Pada kenyataannya, Rui Te berjalan kaki sampai ke titik ini dan bahkan telah dikenal di sekitar akademi. Dia bukanlah orang sembarangan. Mungkin dalam aspek lain, pihak lain masih memiliki beberapa kekurangan, dan kepribadiannya agak terlalu brutal, sehingga membuat orang takut padanya. Namun, pihak lawan sangat kuat dalam pertempuran, dan insting bertarungnya sangat menakutkan. Sekalipun ia berhadapan dengan seseorang yang lebih kuat darinya, menghadapi pertarungan mengerikan yang ia ciptakan, mereka akan merasa sangat terkekang dan tidak mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Namun, ketika orang seperti ini berhadapan dengan seseorang yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya, dia akan selalu melakukan kesalahan-kesalahan tingkat rendah pada akhirnya. Dari samping, mereka dapat melihatnya dengan jelas. Rui Te hampir selalu berhasil memahami kelemahan Chen Heng sebelum melancarkan serangan. Namun, Chen Heng tampaknya telah memprediksi tindakan Rui Te sebelumnya dan langsung menghindarinya setiap kali. Perasaan ini membuat orang-orang merasa aneh dan tidak tahu harus berkata apa, bahkan penonton lain pun merasa ada yang tidak beres, apalagi Rui Te. Pendatang baru ini memiliki insting bertempur yang sangat tajam. Pemuda bernama Qilin berdiri di sudut dan menatap ke depan dengan ekspresi serius. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia bisa menuai hasil yang begitu besar. Ini bukan hanya insting bertarungnya. Berdiri di samping Qilin, seorang wanita bernama Yang Ke juga berbicara. Meskipun ekspresinya masih dingin, dia menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terlihat. Semangatnya juga sangat mengejutkan. Semangatnya yang kuat ditambah dengan insting bertarungnya yang menakutkan menyebabkan situasi ini. Kekuatan dan kecepatan Rui Te lebih tinggi darinya, tetapi pada akhirnya ia mampu menahannya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Rui Te akan kelelahan sampai mati karena ulahnya. Menarik. Mendengar perkataan Yang Ke, Qilin tersenyum, memperlihatkan senyum yang menarik. Kemudian, dia berkata, melihat usianya, dia seharusnya junior dari angkatan baru. Saya tidak menyangka sosok seperti itu akan muncul di kelompok junior ini. Dilihat dari usianya dan kekuatan spiritualnya, ia akan memiliki prospek yang cerah di masa depan. Chen Heng, yang masih bertarung dengan Rui Te, tampak tenang. Orang-orang di sekitarnya mau tak mau merasa sedikit tertarik. Tidak masalah jika itu hanya naluri bertempur biasa, tetapi kekuatan spiritual yang ditampilkan sangat menakutkan. Kekuatan spiritual sangat diperlukan bagi seorang seniman bela diri untuk menempuh jalan ini hingga akhir karena, di dunia ini, semua seniman bela diri yang kuat pada akhirnya harus menyempurnakan Mesya mereka. Semakin tinggi tingkat kompatibilitas dengan Mesya, semakin besar daya yang dapat mereka lepaskan.
Dalam aspek ini, semakin kuat kekuatan spiritual seorang seniman bela diri, semakin serasi mereka dengan mesya mereka, memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan. Ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai tingkat tertentu, hal itu memungkinkan mesya untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, untuk mengukur masa depan seorang seniman bela diri, seseorang juga perlu melihat apakah kekuatan spiritualnya kuat selain kekuatan fisiknya, karena kekuatan fisiknya dapat menjamin kemampuannya untuk mengendalikan mesya, dan kekuatan spiritualnya dapat menjamin kompatibilitasnya dengan mesya. Di mata orang-orang di sekitarnya, Chen Heng tidak diragukan lagi tidak kekurangan dalam kedua aspek tersebut. Bakatnya tak diragukan lagi sangat luar biasa untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia ini, dan bagian dari kekuatan spiritual dalam dirinya bahkan lebih menarik perhatian. Terdapat puluhan ribu siswa di Akademi Kota Naga, tetapi mungkin hanya sedikit yang memiliki kekuatan spiritual sekuat itu di antara sekian banyak siswa. Sampai batas tertentu, memiliki kekuatan spiritual yang begitu dahsyat sudah cukup untuk menarik perhatian orang. Luar biasa. Di belakang panggung, Liu Rou dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat menyaksikan penampilan Chen Heng di atas panggung melalui peralatan pengamatan. Tidak hanya kekuatannya yang setara dengan seniman bela diri tingkat 1, tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat dahsyat. Ekspresinya tampak sangat gembira. Saat itu, dia merasa seolah-olah telah menggali harta karun. Namun bagi orang-orang biasa di sekitarnya, hasil dari pertempuran ini mungkin masih agak tidak pasti. Namun, dari sudut pandang mereka, hasil pertempuran ini tidak perlu ditebak lagi. Rui Te bukanlah tandingan Chen Heng. Lagi pula, identitas asli Chen Heng adalah seorang ahli hewan buas. Dia sudah mendorong pihak lain sampai sejauh ini sebelum menggunakan kekuatan spiritualnya. Kemudian, hasilnya mungkin akan lebih jelas ketika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperkuat dirinya. Semua orang menantikan hal ini. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Liu Rou menatap layar di depannya, dan wajahnya dipenuhi antisipasi saat dia berpikir dengan penuh semangat dalam hatinya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. Manajer, situasinya mulai berubah. Liu Rou mengangkat kepalanya dan melihat bahwa situasi di layar di depannya telah berubah drastis. Chen Heng mengubah gaya serangannya yang konservatif sebelumnya dan mulai menyerbu ke depan. Dia melangkah maju, mengubah posisi bertahannya sebelumnya, menatap tinju Rui Te, dan menyerbu ke depan, menekan Rui Te. Dalam sekejap, situasinya berubah. Dan saat ini, di lapangan. Bajingan. Rui Te mengayunkan tinjunya, menghantam kepala Chen Heng. Namun pada akhirnya, pukulan itu berhasil dihindari dengan lincah dan langsung mengenai tanah, menciptakan penyok yang cukup besar. Di lapangan, Rui Te tampak garang. Ia menatap Chen Heng di depannya, dipenuhi amarah. Kau hanya tahu cara menghindar. Kalau kau laki-laki, terima saja pukulanku. Wajahnya meringis, dan hatinya dipenuhi amarah. Seiring berjalannya pertempuran, Rui Te mulai memiliki firasat buruk. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan kalah karena kekuatannya terus terkuras. Kehilangan. Hasil ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Rui Te, meskipun akan tiba saatnya ia akan berada di bawah orang lain. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan senior-senior tingkat lebih tinggi, apalagi yang lain. Namun, ini tidak termasuk Chen Heng yang ada di depannya. Chen Heng adalah seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk akademi. Secara teori, seorang mahasiswa baru tidak dapat dibandingkan dengan para senior, apalagi dirinya. Jika ia kalah dari orang seperti itu, reputasinya di akademi akan tercoreng, dan Chen Heng akan melampauinya dan melesat ke puncak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima apapun yang terjadi. Ketika menyadari hal itu, dia menjadi sangat marah. Dia meraung, berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Chen Heng dan mengalahkannya. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin besar tindakannya, dan semakin mudah baginya untuk melakukan kesalahan. Pada akhirnya, dia tertangkap beberapa kali dan dipukul oleh Chen Heng. Jika situasi ini berlanjut, kekalahan tidak mungkin dihindari. Ia meraung dalam hatinya ketika menyadari hal itu, sangat tidak menginginkannya terjadi. Oleh karena itu, ia mulai menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Chen Heng. Ia berharap Chen Heng tidak akan tahan dan langsung menyerbu untuk melawannya. Tubuh Chen Heng terdiam sejenak, dan dia menatap Rui Te di depannya. Kalau begitu, terserah Anda. Ekspresinya tenang saat menatap Rui Te. Kali ini, dia tidak menghindar tetapi langsung menyerbu dan melayangkan pukulan. Melihat tindakan Chen Heng, hati Rui Te langsung dipenuhi kegembiraan. Akhirnya kamu sudah tidak tahan lagi.
Hatinya dipenuhi kegembiraan, dan ia tak kuasa menahan senyum mengerikan di wajahnya, tampak sangat menakutkan. Dia sudah memahami latar belakang Chen Hang berdasarkan pertemuan mereka sebelumnya. Kekuatan Chen Hang memang tidak buruk. Jika bukan karena Ruite, siswa lain tidak akan mampu menandinginya sama sekali. Namun, hanya itu saja. Meskipun kekuatan Chen Hang telah mencapai level seniman bela diri peringkat pertama, dia masih jauh dari tandingan Ruite. Seperti sebelumnya, dia akan baik-baik saja jika terus bergerak dan menghindar. Namun, jika dia berani melawan Ruite secara langsung dan melakukan serangan, Ruite yakin bahwa dia akan mengalahkannya dalam beberapa langkah dan mengakhiri pertarungan ini. Dia akan menggunakan metode yang paling kejam untuk menyiksanya saat itu. Terima saja, benci saja. Dia menatap Chen Hang saat daging di tubuhnya meledak, dan kekuatan di seluruh tubuhnya berkobar. Pergi ke neraka. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, muncul dalam sekejap. Di bawah tatapan semua orang, wajah Ruite memperlihatkan seringai buas. Pada saat ini, seluruh daging dan darah di tubuhnya berdenyut kencang. Sebuah kekuatan mengerikan meledak seolah-olah akan meletus. Kekuatan mengerikan itu condong ke bawah. Di bawah tatapan semua orang, ia menerjang ke arah area tempat Chen Hang berada. Ia menghantam dengan keras. Namun, menghadapi serangan mengerikan ini, Chen Hang tidak menghindar secara langsung seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia malah menerjang maju. Dari kelihatannya, dia akan menghadapi Ruite secara langsung. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir menggelengkan kepala. Mengapa? Melihat pemandangan di depannya, Qilin mengerutkan kening dan tampak agak bingung. Dia bisa menang dengan mudah. Mengapa dia masih mengambil risiko seperti itu? Menurutnya, taktik yang digunakan Chen Hang sebelumnya sudah tepat sepenuhnya. Ketika kekuatan fisik seseorang lebih rendah daripada pihak lain, tetapi kekuatan mentalnya jauh lebih tinggi, maka wajar untuk menggunakan taktik semacam itu. Qilin tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tercela. Lagi pula, wajar untuk menonjolkan kelebihan dan menghindari kelemahan. Jika seseorang ingin orang lain mengabaikan kekuatan mereka sendiri dan malah melawan musuh dengan kelemahan mereka sendiri, itu akan menjadi hal yang bodoh untuk dilakukan. Oleh karena itu, Qilin tidak merasa bahwa tindakan Chen Hang sebelumnya salah. Sebaliknya, situasi saat ini justru membuatnya agak bingung. Mengabaikan kekuatan sendiri dan memilih untuk menghadapi lawan secara langsung sama artinya dengan melepaskan keunggulan besar yang dimilikinya dan memilih untuk menghadapi kekuatan lawan secara langsung. Itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Namun, Qilin tidak berpikir bahwa Chen Hang mengambil keputusan seperti itu secara impulsif. Karena di bawah tatapannya, ekspresi Chen Hang tidak luput dari pandangannya. Di bawah tatapan Qilin, ekspresi Chen Hang tetap sama seperti sebelumnya. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang, seolah-olah tidak ada perubahan suasana hati, yang membuat orang takjub dalam sekejap. Meskipun pertempuran itu begitu intens dan sengit, hal itu tampaknya tidak mampu memengaruhi emosi Chen Hang. Dia tetap sama seperti sebelumnya. Mengesampingkan hal-hal lain, kemampuan untuk mengendalikan emosi saja sudah dianggap cukup baik. Dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, itu jauh lebih baik. Qilin tidak menyangka bahwa orang seperti itu akan membuat keputusan yang tidak pantas karena dorongan sesaat. Oleh karena itu, dia berdiri di sana dan mengamati sambil menahan emosinya. Di sampingnya, wanita bernama Yang berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun, saat ini, dia juga mengalihkan pandangannya ke Chen Hang. Saat ini, mereka masih menduga-duga apakah Chen Hang masih memiliki beberapa kemampuan tersembunyi yang belum ia gunakan. Namun, saat mereka masih menebak-nebak, di kejauhan, seseorang telah merasakan sesuatu. Di sudut panggung, seorang gadis berambut pirang duduk tegak. Saat itu, dia menatap panggung di depannya, dan sedikit rasa terkejut tak bisa dihindari terpancar di wajahnya. Jika Chen Hang mengarahkan pandangannya ke sini, dia akan dapat mengetahui identitas gadis berambut pirang itu. Dia tak lain adalah gadis yang telah memperingatkannya sebelumnya. Dari kelihatannya, setelah memperingatkan Chen Hang sebelumnya, dia belum pergi dan masih duduk di sana. Duduk di kursinya, dia menatap pemandangan di bawah. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tatapannya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dalam pandangannya, cahaya keemasan samar muncul di tubuh Chen Hang. Cahaya itu perlahan menyebar dan menopang tubuhnya. Dalam sekejap, di tempat yang tak dapat dilihat orang biasa, aura di tubuh Chen Hang tiba-tiba membengkak. Kekuatannya meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Menyaksikan pemandangan ini, gadis berambut pirang itu menunjukkan ekspresi ketertarikan. Saat itu, dia tidak mengatakan apapun.
Dia hanya menatap ke depan dan dengan serius mengamati situasi di arena. Situasi kompetisi tersebut sudah terungkap. Kedua sosok itu dengan cepat bertabrakan. Sebuah kekuatan mengerikan meletus, dan suara-suara teredam terdengar di udara. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Ini tidak mungkin. Sebuah suara terdengar, membawa rasa terkejut yang tak dapat dijelaskan. Di depan mereka, sosok Ruite langsung terlempar. Kedua sosok itu bertabrakan. Pada saat terakhir, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bukanlah Chen Hang, melainkan Ruite, yang sebelumnya tampak lebih kuat. Tubuhnya masih tinggi dan tegap. Namun, di bagian depan dadanya, terlihat jelas bekas kepalan tangan yang besar. Terdapat luka sayatan yang jelas di sana, dan darah merah terus menetes. Tampak sangat terang. Setelah serangan tadi, dia ternyata terluka. Terlebih lagi, dilihat dari lukanya tidak ringan. Di sisi lain, situasi Chen Hang saat ini tampaknya jauh lebih baik. Saat ini, dia berdiri sendirian di tempat yang sama seperti sebelumnya. Seluruh tubuhnya seperti tunggul pohon, tampak sangat kokoh dan alami. Tubuhnya tinggi dan tegap, memanjang secara alami. Sekilas, dia tampak sangat santai, tetapi dia memancarkan semacam aura teguh, kokoh, dan tak tergoyahkan, seperti gunung. Suatu tekad yang tak terbayangkan muncul di tubuhnya, membuatnya tampak sangat tegap dan tinggi. Dibandingkan dengan Ruite, meskipun ia juga cedera, cederanya terlihat jauh lebih ringan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari kelihatannya, serangan barusan tidak menyebabkan kerusakan yang mengerikan padanya. Sebaliknya, Ruite justru didorong mundur. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitar mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan yang terjadi di depan mereka, semua orang tampak terkejut, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Qilin dan Yang Ke pun sama. Tentu saja, ada juga orang-orang yang bereaksi. Ini memang telekinesis. Di area belakang panggung, Liu Rou melihat informasi yang ditampilkan di layar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan tatapannya tampak bersinar ketika ia menatap Chen Hang. Tatapannya sangat menakutkan, dengan semacam aura panas. Informasinya tidak salah. Dia benar-benar seorang penjinak hewan buas. Terlebih lagi, dari gelombang telekinesis barusan, kekuatan telekinetiknya juga sangat bagus. Jauh melampaui kekuatan Beastmaster seusianya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saat itu, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Tidak buruk. Di belakangnya, yang lain juga tampak sangat gembira. Misi ini sepertinya tidak akan mengalami masalah. Kirim seseorang untuk menanyakan tentang siswa bernama Lu ini. Dalam setengah hari, saya ingin semua informasinya. Berdiri di tempatnya, Liu Rou menundukkan kepala dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan sedikit bersemangat. Tidak. Mustahil. Di lapangan, wajah Ruite tampak terkejut setelah didorong mundur oleh Chen Hang dalam satu pukulan. Dia tampak tak percaya, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Dia menatap Chen Hang, yang berdiri di depannya, pandangannya tertuju pada lawannya. Di bawah tatapannya, penampilan Chen Hang ditampilkan persis seperti itu. Sekilas, penampilan Chen Hang tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang tampak istimewa darinya. Hanya saja penampilannya terlihat sangat tenang, memancarkan aura terkendali dan tidak terburu-buru. Seolah-olah bahkan jika langit runtuh, warnanya tidak akan pudar sedikit pun. Sebelumnya, Chen Hang juga seperti ini. Dari awal hingga sekarang, tidak ada perubahan sama sekali. Namun, dibandingkan sebelumnya, saat ini, rasa bahaya yang ditimbulkan Chen Hang pada Ruite terasa begitu pekat dan menakutkan. Rasa bahaya hampir menyelimuti seluruh tubuh Ruite, menyebabkan dia merasa takut. Takut. Merasakan emosi yang muncul secara naluriah di hatinya, Ruite membelalakan matanya dan meraung ke depan, tidak. Akulah yang terkuat. Dia menggeram dan mengangkat tinjunya. Dia menerjang maju dan memukul Chen Hang dengan ganas. Bang! Dengan suara teredam, sosok Ritter terbang keluar lagi. Saat itu, ujian Chen Hang telah berakhir. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia langsung menggunakan kekuatan telekinetik dalam tubuhnya untuk memaksimalkan kekuatan tubuhnya. Fungsi kekuatan telekinetik bukanlah untuk menyerang secara langsung, melainkan untuk memperkuat. Ketika kekuatan telekinetik diterapkan pada tubuhnya, kekuatannya juga akan meningkat ke tingkat yang lebih dahsyat. Chen Hang memiliki perkiraan sendiri tentang kekuatan ini. Ini setara dengan level Ksatria Cincin kedua. Berdiri di tempat, Chen Hang menundukkan kepala dan merenung. Kemudian, pikiran ini terlintas di benaknya. Baginya, kekuatan fisiknya sangat dahsyat. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, kekuatan fisiknya setara dengan Ksatria Cincin pertama.
Setelah memperkuat dirinya dengan kekuatan telekinetik, kekuatan fisiknya meningkat sekali lagi. Kekuatan fisiknya sama sekali tidak lebih lemah dari Ksatria Cincin kedua. Meskipun lawannya, Ruite, di depannya tidak buruk, dia masih kalah jika dibandingkan dengannya dalam kondisi ini. Dengan suara teredam, Ruite terlempar lagi dan langsung didorong mundur oleh Chen Hang. Tentu saja, sebagai perbandingan, sosok Chen Hang juga mulai mundur, mengambil beberapa langkah ke belakang. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi lawannya yang menyedihkan, penampilan Chen Hang jelas lebih santai. Hasilnya sudah ditentukan. Dan pada saat itulah, orang-orang di sekitar akhirnya bereaksi. Ini telekinesis. Berdiri di tempat, ekspresi Qilin dan Yang berubah drastis. Mereka sudah bereaksi. Sangat jelas bahwa hanya telekinesis yang bisa membuat Chen Hang membalikkan keadaan pertarungan. Dia bahkan bisa secara langsung menekan Reiter. Pada saat itu, hasilnya sudah sangat jelas. Dan melalui indera mereka, mereka juga bisa merasakan sensasi unik dari kekuatan telekinetik yang meningkat. Lagi pula, mereka juga adalah penguasa hewan buas dan memiliki kekuatan unik berupa telekinesis. Justru karena alasan inilah mereka dapat merasakan kekuatan dahsyat yang melingkupi tubuh Chen Hang. Kekuatan itu sangat dahsyat, dan sifatnya juga sangat unik. Kekuatan itu persis sama dengan kekuatan telekinetik di tubuh mereka, memiliki sifat yang sama. Jelas sekali, pemuda di hadapan mereka bukanlah seorang seniman bela diri, melainkan seorang penjinak hewan buas. Kemampuan telekinesis seorang Beastmaster adalah fondasinya, sementara kekuatan martial artis yang dimilikinya tampaknya merupakan hasil dari kultivasinya sendiri. Membayangkan hal itu, bahkan mereka berdua pun tak bisa menahan rasa terkejut. Bukan hal yang aneh jika seseorang mengambil jalur seniman bela diri dan penjinak hewan secara bersamaan di akademi. Faktanya, banyak Beastmaster melakukan hal yang sama. Namun, sangat jarang bagi seseorang seperti Chen Hang, yang memiliki identitas sebagai ahli hewan buas dan kultivasi sebagai seniman bela diri, untuk dapat melakukan hal tersebut. Lagi pula, baik seniman bela diri maupun penjinak hewan adalah profesi yang sangat bergantung pada bakat. Memiliki bakat luar biasa di kedua profesi sekaligus merupakan suatu peristiwa dengan probabilitas rendah. Adapun bagi seseorang yang sehebat Chen Hang, hal itu bahkan lebih langka. Dengan usianya, baik itu kultivasi seniman bela diri atau kekuatan telekinetik penguasa hewan buas, dia bisa dianggap jenius jika dilihat secara terpisah. Berdiri di tempat, menatap Chen Hang yang tenang di depannya, Qilin tak kuasa menahan rasa tertarik. Dan dari penampilannya, mentalitas dan kepribadiannya juga tampak cukup baik. Seorang jenius di antara para mahasiswa baru. Sepertinya, saat kita lengah, ada beberapa talenta bagus di antara para mahasiswa baru. Dengan senyum di wajahnya, dia merasa sedikit tertarik. Berdiri di samping, wanita bernama Yang juga sama. Saat ini, matanya tertuju pada Chen Hang. Mengaum. Raungan marah meletus dan menyebar. Di depan, Ruite sekali lagi terdesak mundur oleh serangan Chen Hang. Dia tampak semakin marah. Saat itu juga, darah dan daging di sekujur tubuhnya berdenyut kencang. Pada saat ini, dia tampak lebih menakutkan. Dia sepertinya sudah gila saat terus-menerus menyerbu ke arah Chen Hang. Namun, berapapun biaya yang dia kenakan, hasil akhirnya sudah ditentukan. Di hadapannya, ekspresi Chen Hang masih tenang, dan penampilannya tidak berbeda dari sebelumnya. Namun, di hadapannya, Ruite terlempar ke belakang berulang kali. Pada awalnya, lawan masih bisa memberikan tekanan yang sangat kuat kepada Chen Hang. Namun, pada akhirnya, kekuatan lawan semakin melemah. Hal itu tidak lagi bisa menimbulkan ancaman yang berarti. Mari kita akhiri di sini. Sambil berdiri di tempat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di depannya, sosok tinggi Ruite langsung menyerbu. Dia langsung menekan dari udara dan menggunakan momentum yang sangat besar untuk meninju dengan keras. Bang! Serangkaian suara terdengar dari tanah. Di arena kompetisi, lempengan batu tersebut tidak mampu menahan tekanan semacam itu dan langsung mulai hancur. Kemudian, di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, sosok Ruite perlahan jatuh tersungkur. Di bagian depan dadanya, muncul sebuah cekungan besar. Cekungan itu terlihat sangat jelas. Dan ini juga mengumumkan hasil dari pertempuran ini. Sambil berdiri di tempat itu, Chen Hang mengulurkan tangannya dan menyentuh darah yang muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Di belakangnya, Ruite hanya terbaring di sana, tubuhnya tak bergerak lagi. Baru saja, semua tulang di tubuhnya hancur akibat serangan Chen Hang. Jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin harus berbaring di ranjang rumah sakit dalam waktu yang sangat lama untuk memulihkan diri.
Sekalipun ia pulih di masa depan, kemungkinan akan tetap ada beberapa dampak yang tertinggal. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran dari Chen Hang kepada pihak lain. Lagi pula, berdasarkan situasi lawan sebelumnya, dia jelas bukan orang baik di akademi ini. Pemenangnya adalah Lu Kong. Di arena yang luas itu, suara siaran mekanis bergema, mengumumkan hasil pertandingan ini. Akibat dari kejadian ini, orang-orang di sekitarnya menjadi terkejut. Rui Te, yang sebelumnya ditakuti oleh semua orang, jatuh ke tanah. Sebaliknya, Chen Hang, yang tidak disukai orang lain dan membuat orang merasa sangat asing, justru meraih kemenangan akhir. Saat Chen Hang keluar dari arena, tatapan orang-orang di sekitarnya berubah. Gelombang tatapan penuh hormat tertuju padanya secara serentak. Bisa dibayangkan bahwa setelah kompetisi ini berakhir, nama Chen Hang akan muncul di kalangan siswa akademi, dan perlahan-lahan menjadi agak terkenal. Tentu saja, Chen Hang tidak peduli dengan hal ini. Setelah berpartisipasi dalam kompetisi ini dan berjalan kaki sampai ke sini, tujuan Chen Hang untuk mengikuti kompetisi pada dasarnya telah tercapai. Bisa dibayangkan bahwa bahkan di dalam akademi ini, kekuatan Rui Te tidak bisa dianggap remeh. Melihat level Rui Te, bisa juga dibayangkan bahwa kekuatan akademi tersebut pastinya sangat kuat. Setelah Chen Hang dan Rui Te, kontestan lainnya mulai berkompetisi. Chen Hang menyaksikan dari pinggir lapangan, mengamati pertandingan antara Qilin dan Yang Ke. Tak heran, keduanya sangat kuat. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada Rui Te. Apakah itu teknik bertarung seorang Beastmaster? Duduk di kursi penonton, Chen Hang mengamati pertarungan antara dua orang di depannya. Kemudian, berbagai pikiran melintas di benaknya. Di bawah tatapannya, Qilin berdiri sendirian di arena. Pada saat ini, aura kekerasan terpancar dari seluruh tubuhnya. Sebuah kekuatan telekinetik yang dahsyat melonjak dan menyembur keluar menuju dunia luar. Kemudian, kekuatan mengerikan muncul seolah-olah ruang baru telah tercipta. Kekuatan itu menekan segala sesuatu di depannya, langsung menekan lawannya, sang seniman bela diri, dan melemparkannya keluar dari arena. Adegan mengejutkan ini diingat oleh Chen Hang. Ketika kekuatan telekinetik mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mengembangkan teknik pertempuran dan melepaskan makna mendalam yang lebih kuat dari kekuatan telekinetik. Duduk di kursinya, menyaksikan penampilan Qilin di arena, Chen Hang tak kuasa mengerutkan kening. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Apa sebenarnya sifat dari teknik pertempuran ini? Sama seperti dia, Qilin dan Yang Ke tampaknya tidak memiliki hewan kekaisaran mereka sendiri. Hal ini sama untuk ketiganya. Hanya saja, dibandingkan dengan Chen Hang, Qilin dan Yang Ke telah menguasai teknik pertempuran yang lebih ampuh dan menakutkan. Teknik bertarung semacam itu bisa dianggap sangat ampuh. Hal itu memberi Chen Hang perasaan bahwa teknik tersebut mirip dengan teknik bertarung seorang ksatria, tetapi juga berbeda. Inilah kekuatan unik seorang Beastmaster di dunia ini. Setidaknya menurut pemahaman Chen Hang, di dunia ini, tampaknya hanya seorang ahli hewan buas yang dapat menampilkan teknik pertempuran unik semacam ini. Dan teknik-teknik pertempuran ini sebagian besar sangat berharga. Beberapa teknik pertempuran berkualitas tinggi bagaikan rahasia dagang, teknik yang sangat berharga. Tampaknya teknik-teknik pertempuran ini juga berkaitan dengan masa depan seorang Beastmaster. Hal-hal ini akan memengaruhi seluruh karir seorang Beastmaster. Mereka sangat unik dan berharga. Ini tampaknya merupakan bagian dari kehebatan bertempur seorang Beastmaster. Teknik pertempuran, iya. Duduk di tempat, berbagai pikiran melintas di benak Chen Hang. Kemudian, dia menatap ke depan. Teknik pertempuran. Wajah Chen Hang tampak tenang saat duduk tegak di kursinya. Tatapannya tertuju ke depan, dan saat ini, ia tampak sedang berpikir keras. Teknik bertarung para Beastmaster dianggap sangat berharga di dunia ini. Dalam keadaan normal, tidak mudah untuk mendapatkannya. Identitas Chen Hang saat ini hanyalah seorang siswa biasa di Akademi Kota Naga. Masih sangat sulit baginya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, jika dia ingin mendapatkan hal-hal tersebut, dia mungkin harus melalui cara lain. Saya ingin tahu apakah penampilan saya saat ini cukup untuk menarik perhatian para sponsor itu. Pikiran itu terlintas di benak Chen Hang saat ia duduk di kursinya. Saat ini, ia juga sedikit ragu. Penampilannya yang penuh kerja keras sebelumnya juga memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keunggulan dan kekuatannya sendiri agar menarik perhatian para sponsor yang berpengaruh. Di dunia ini, sangat wajar bagi seorang Beastmaster untuk mencari sponsor. Secara umum, selama seseorang masuk ke Akademi Kota Naga, itu berarti dia memiliki kualifikasi untuk menerima sponsor. Asalkan seseorang mencari dengan teliti, ia akan selalu bisa menemukannya.
Hanya saja, ada perbedaan besar antara mencari sponsor atas inisiatif sendiri dan memiliki sponsor yang mencarikan sponsor untuk mereka. Justru karena alasan inilah Chen Hang berinisiatif untuk berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi ini, ingin melihat apakah ia dapat menggunakan penampilannya untuk menarik perhatian orang-orang agar datang kepadanya. Dalam hal itu, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang akan terjadi setelahnya. Tidak hanya ada teknik bertarung, tetapi juga hal-hal berharga seperti hewan kekaisaran. Dia hanya tidak tahu bagaimana performanya sejauh ini. Di depan sana, pertempuran masih berlangsung. Qilin dan Yang terus bertarung, masing-masing dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Tak lama kemudian, daftar nama final pun dirilis. Setelah melalui beberapa tahap eliminasi, pada akhirnya hanya 4 orang terakhir yang tersisa dalam daftar, Chen Hang adalah salah satunya. Dari posisinya, dia mengamati secara kasar. Di antara 4 orang terakhir yang tersisa, Qilin dan Yang kesemuanya hadir. Orang terakhir adalah seseorang yang sangat asing. Di antara para kontestan, orang ini bisa dianggap luar biasa, tetapi dia akan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang lain. Paling tidak, jika dibandingkan dengan Qilin dan Yang Ke, bahkan dibandingkan dengan Chen Hang sendiri, dia masih jauh lebih rendah. Bisa dikatakan bahwa dia hanya sekadar pelengkap. Bisa dibayangkan bahwa jika Ruite tidak disingkirkan oleh Chen Hang, dia mungkin bisa sampai ke sini tanpa banyak kendala. Namun, tidak ada kata, jika, di dunia ini. Chen Hang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Di layar di depannya, beberapa nama saling bersinggungan, dan tak lama kemudian mereka muncul. Pada akhirnya, nama Chen Hang pun ditampilkan dan muncul di layar. Di sampingnya, ada nama lain, Yang Ke. Dalam pertandingan selanjutnya, lawan Chen Hang tampaknya adalah seorang wanita bernama Yang Ke. Melihat ini, Chen Hang merasa sedikit terkejut. Tanpa sadar ia menoleh ke samping. Di sudut yang agak jauh, seorang wanita dengan ekspresi dingin berdiri di sana dengan tangan bersilang. Dia tampak kedinginan. Pada saat itu, dia tampak sedang melihat daftar nama dan sudah melihat hasilnya. Kemudian, tanpa sadar dia menoleh. Tatapannya bertemu dengan tatapan Chen Hang dan pandangan mereka beririsan. Tatapan mereka segera terpisah setelah bertemu. Yang Ke, Chen Hang memandang sosok wanita di kejauhan dan mengangguk sambil berpikir. Tampaknya setelah sikapnya barusan, sikap orang-orang di sekitarnya juga telah berubah drastis. Setidaknya, saat Chen Hang berjalan, banyak orang di sekitarnya tanpa sadar menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatapnya langsung seperti sebelumnya. Dia berjalan dari tempatnya berada dan berjalan sampai ke ujung area ini. Kemudian, dia meninggalkan area ini dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, ia kembali ke tempat kerjanya, rumah jagal yang sama seperti sebelumnya. Mengapa kamu datang selarut ini hari ini? Di rumah jagal yang sudah biasa ia kunjungi, manajer yang bertanggung jawab di tempat itu masih menunggu di sana. Saat ini, ia tampak sedikit cemas, seolah-olah ia telah menunggu Chen Hang sejak lama. Saya tertunda karena beberapa urusan. Berdiri di tempat yang sama dan menatap pria paruh baya di depannya, Chen Hang tersenyum lalu berkata pelan, "Kenapa? Apakah Anda sibuk di sini hari ini? Ada banyak yang baru di luar sana. Kita perlu segera menyingkirkannya." Di depannya, manajer paruh baya itu tampak sedikit cemas. Dia menatap Chen Hang, dan berkata, "Jika kau masih belum datang, aku siap melakukannya sendiri." "Benarkah? Itu hal yang langka." Berdiri di tempat dan menatap manajer paruh baya di depannya, Chen Hang tersenyum dan berkata. Di depannya, manajer paruh baya itu mengenakan jubah hitam di atas celemek dan memegang pisau dapur. Tampaknya ada sedikit darah di tangannya. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak bercanda, tetapi itu memang benar. Seandainya Chen Hang datang sedikit lebih lambat, dia mungkin benar-benar mengambil pisau di tangannya dan menyerbu masuk untuk membunuh. Adegan itu tampak cukup menarik ketika dia memikirkannya. Di sampingnya, seorang gadis kecil berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Gadis kecil itu tampak muda dan imut, tetapi hal-hal yang dilakukannya saat itu jelas tidak sesuai dengan usianya. Ia memegang pisau dapur berwarna hitam di tangannya. Di depannya, ayam-ayam itu berkokok, dan hampir setiap kali, seekor ayam mati di tangannya. Seluruh pemandangan itu sangat berdarah. Chen Hang tak kuasa menahan diri untuk melihatnya lagi. "Mengapa kamu datang sepagi ini hari ini?" Dia menatap gadis di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu ada kelas di luar? Hari ini hari libur." Sebuah suara samar terdengar dari samping, terdengar sangat dingin. Gadis kecil itu mendengar suara Chen Hang. Perlahan ia mengangkat kepalanya, menatap Chen Hang, dan menjawabnya. Meskipun suaranya dingin, Chen Hang tidak peduli.
Gadis kecil di hadapannya itu tak lain adalah putri dari manajer rumah jagal. Namanya Fang Tian. Meskipun masih muda, kekuatan bela dirinya tidak dianggap lemah. Menurut standar dunia ini, kemampuannya setara dengan seorang seniman bela diri pemula. Setelah beberapa tahun lagi, ketika tubuhnya tumbuh, bukan tidak mungkin dia akan menjadi seorang seniman bela diri resmi. Pada level ini, dia memiliki kualifikasi untuk masuk ke Akademi Kota Naga. Level ini sepertinya bukan masalah besar. Banyak lawan yang dihadapi Chen Hang sebelumnya memiliki tingkat keahlian seperti ini, tetapi mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Chen Hang, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Namun pada kenyataannya, tingkat keahlian ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Orang-orang yang memiliki tingkat keahlian ini sering disebut jenius. Orang-orang tadi akan tampak lemah, hanya jika dibandingkan dengan Chen Hang. Tetapi jika dibandingkan dengan yang lain, mereka sama sekali tidak tampak lemah. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat kuat. Fang Tian juga merupakan kolega utama Chen Hang selama periode waktu ini. Rumah jagal di depannya memang tidak disukai, sampai-sampai, sebagai manajer rumah jagal tersebut, Fang Yuan tampaknya tidak mampu merekrut cukup banyak orang bahkan untuk menggantikan putrinya sendiri. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Coba pikirkan. Membiarkan putrinya sendiri melakukan pekerjaan sebagai tukang jagal di rumah jagal bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setidaknya, Chen Hang merasa bahwa dia seharusnya tidak mampu melakukannya. Tentu saja, dia juga tidak memiliki seorang putri. Saat Chen Hang berjalan di jalan, berbagai pikiran melintas di benaknya. Dia siap untuk berjalan ke pinggir jalan, mengambil pisau dapur, dan melakukan hal yang sama seperti Fang Tian. Merasakan tindakannya, Fang Tian mengangkat kepalanya dan melirik Chen Hang. Kemudian, dia berkata, jika tidak ada hal lain, kau bisa beristirahat sejenak. Senior yang bukanlah orang yang mudah dihadapi. Kau tahu. Chen Hang sedikit terkejut. Dari kelihatannya, berita tentang partisipasinya dalam kompetisi itu sudah diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Saya sesekali melihatnya. Fang Tian ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengangguk. Hati-hati. Jangan sampai terluka. Terima kasih atas perhatian Anda. Chen Hang tersenyum dan berkata dengan lembut, tampak sangat natural. Setelah aku mendapatkan bonusnya, aku akan mentraktirmu makan. Itu tidak perlu. Fang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, berhati-hatilah. Dia berkata dengan sangat serius. Meskipun ekspresinya tidak banyak berubah, dia tetap menunjukkan kekhawatiran. Dari penampilannya, gadis kecil itu tampaknya tidak terlalu terisolasi. Dia juga peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dia hanya kurang ekspresi. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Fang Yuan bersembunyi di sudut dan mengamati interaksi antara Chen Hang dan Fang Tian sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan hal ini. Sepertinya kau akhirnya bisa punya teman. Pertumbuhan putrinya adalah sesuatu yang sangat ia perhatikan sebagai seorang ayah. Sebelumnya, karena kepribadian Fang Tian dan suasana kerja, dia tidak memiliki banyak teman di sekitarnya. B. Sambung.